Sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik yang menyandung artis fenomenal, Nikita Mirzani kembali ditunda. Hal ini dikarenakan Dito Mahendra yang juga sebagai saksi korban dalam kasus tersebut tidak kunjung datang. Dito Mahendra telah mangkir dari sidang sebanyak 3 kali. Nikita Mirzani pun kesal dengan kelakuannya tersebut. Sementara itu pihak Dito Mahendra menjelaskan bukan tanpa alasan. Dito Mahendra diketahui kini tengah berjuang untuk sembuh dari demam berdarah (DBD). Sehingga Dito Mahendra harus menjalani pengobatan secara intensif di rumah sakit. JPU-nya masih ada yang berperasaan kecuali jaksa lebih besar dari berkaitan dengan hal tersebut. Kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi tidak memberikan komentar. Sebab hingga kini dirinya masih belum dapat berkoordinasi dengan kliennya tersebut. Yafet mengatakan bahwa Dito Mahendra kini masih menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit. Sebelumnya, Dito Mahendra dikabarkan sakit dan dirawat di rumah sakit sejak tanggal 11 Desember tahun 2022, seperti suratnya yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Nikita Mirzani pada Senin tanggal 12 Desember tahun 2022. Saya diizinkan sama forensik nggak boleh. Saya belum koordinasi dan belum tahu apa-apa. Sama sekali nggak ada karena beliau sakit. Sakit apa? Saya belum koordinasi, bagaimana saya tahu? Ungkap Yafet Rishi yang diunggah pada kanal YouTube Seleb Oncam News. Dikutip dari Viva. Yafet menjelaskan bahwa dirinya akan melakukan konferensi pers pada Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022 mendatang. Dilakukannya konferensi pers guna menjelaskan secara detail mengenai kliennya yang telah mangkir sebanyak 3 kali dari persidangan sebagai saksi korban. Saya mohon maaf. Nggak boleh karena saya bisa ngomong sampai tanggal 29 baru saya bisa konferensi pers. Ini strategi saya sebagai lawyer, jadi jangan-jangan tidak berkomentar, katanya. Diketahui, sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Nikita Mirzani akan kembali dilanjutkan pada Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022. Sidang masih dengan agenda yang sama, yaitu mendengarkan keterangan saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU berharap pihaknya dapat membawa Dito Mahendra ke persidangan pada sidang mendatang. Mengingat sidang sudah tertunda sebanyak 3 kali lantaran saksi tidak hadir dalam sidang. Pada sidang sebelumnya, JPU telah membacakan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa saksi korban Dito Mahendra tengah dirawat di rumah sakit. Namun, Majelis Hakim tetap memerintahkan pada jaksa untuk dilakukan penjemputan paksa terhadap Dito Mahendra jika pihaknya kembali mangkir pada sidang berikutnya. Majelis Hakim menilai sakit yang dialami saksi tidak begitu parah sehingga akan dilakukan upaya penjemputan paksa untuk dapat menghadirkan saksi korban dalam sidang berikutnya bila Dito Mahendra kembali mangkir. Maka akan dilakukan upaya paksa meskipun saksi Dito dia ada keterangan dokter. Menurut hakim bukan sakit yang berat atau permanen sehingga dia tidak bisa datang untuk menjalani sidangnya. Ungkap majelis hakim. Untuk Dito waktu penyembuhan DBD antara 2 minggu sejak dia dirawat. Tercatat tanggal 11 Desember normalnya DBD, kalau nggak parah sekali normalnya 14 hari sudah pulih. Sidang tanggal 29 Desember tahun 2022 hari Kamis.
Syukur-syukur ada kesadaran dua orang tersebut untuk hadir secara sukarela. Pungkasnya, tidak hanya Dito Mahendra yang dikabarkan kurang sehat. Nikita Mirzani pun kini juga tengah menjalani perawatan. Nikita Mirzani yang menjadi terdakwa atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra, dikabarkan dibawa ke Rumah Sakit Pondok Indah RSPI, Bintaro akibat masalah kesehatan. Sahabat Nikita Mirzani, Fitri Salhuteru menyampaikan bahwa majelis hakim telah mengabulkan permohonan Nikita Mirzani untuk mendapatkan pengobatan di luar kota Serang, sehingga dia bisa keluar dari rutan tempatnya ditahan. Diketahui, Nikita kini dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah RSPI, Bintaro, Tangerang Selatan. Ya. Kan kalian dengar sendiri kemarin di persidangan terakhir kita memohon kepada Bapak Hakim agar diberikan kelonggaran, supaya Nikita mengikut pengobatan. Ya, kata Fitri Salhuteru pada Kamis tanggal 22 Desember tahun 2022. Sebelumnya, Nikita Mirzani sempat dirujuk untuk berobat ke RSUD Dr. Derajat Prawira Negara di Serang untuk pengobatan pengapuran tulang. Fitri menyampaikan akibat fasilitas rumah sakit yang kurang memadai. Akhirnya Nikita dilarikan ke rumah sakit di Bintaro. Hasil dari pemeriksaan dia di sana memang perlu pemeriksaan lebih lanjut yang mungkin alat-alatnya lebih lengkap di rumah sakit untuk lebih lanjut. Lanjutnya, Fitri juga mengaku kagum dengan kekuatan Nikita Mirzani dalam menghadapi rasa sakit atas penyakit yang dideritanya. Gini ya, mungkin kalau orang biasa tidak sekuat itu, Nikita. Lihat hasil ronsen dia tulangnya keropos. Bolong-bolong karena dia terlalu kuat. Ya. Dia merasa kuat saja jalan. Kalau orang lain sih menurut yang sakitnya seperti Niki atau tidak separah Niki pun, sakitnya sakit banget, kata Fitri. Gini ya, mungkin kalau orang biasa tidak sekuat itu, Nikita. Lihat hasil ronsen dia tulangnya keropos. Bolong-bolong karena dia terlalu kuat. Ya. Dia merasa kuat saja jalan. Kalau orang lain sih menurut yang sakitnya seperti Niki atau tidak separah Niki pun, sakitnya sakit banget, kata Fitri. Dia juga membeberkan bahwa Nikita Mirzani menerima pendampingan dari pihak kepolisian saat dilarikan ke RSPI Bintaro. Nikita Mirzani menjadi terdakwa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik telah menjalani sidang lanjutan yang diadakan pada Senin, tanggal 19 Desember tahun 2022. Dirinya sempat menyampaikan bahwa ia memerlukan pengobatan lebih lanjut ke rumah sakit. Dikabarkan, Nikita Mirzani sempat beberapa kali melakukan pengobatan ke RSUD Dr. Derajat Prawira Negara di Serang untuk pengobatan pengapuran tulang. Namun, akibat fasilitas rumah sakit yang kurang memadai, akhirnya Nikita dilarikan ke rumah sakit di Bintaro. Wanita yang kerap disebut Nyai ini menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada hakim yang telah membantunya untuk membolehkan lakukan pengobatan ke rumah sakit sesuai rujukan dari RSUD Dr. Derajat Prawira Negara, Serang. Iya. Aku pribadi mau berterima kasih buat Bapak Hakim yang mulia beserta timnya sudah mengizinkan aku berobat. Ternyata masih ada yang berperasaan di sini. Kecuali jaksa ya. Ungkap Nikita Mirzani setelah sidang Senin tanggal 19 Desember tahun 2022. Nikita Mirzani mengaku bahwa dirinya telah dituduh berpura-pura sakit oleh salah satu jaksa penuntut umum JPU, Edward
Kini Nyai meluapkan kekesalannya. Iya. Kalau itu sama Pak Edward selalu dipersulit saya kalau mau ke rumah sakit. Bilangnya pura-pura terus sampai sakit banget baru kemarin bisa dirujuk. Jelas Nikita Mirzani kepada awak media. Nikita Mirzani mengaku bahwa dirinya mengalami sakit di bagian tulang belakang akibat pengapuran tulang. Sakit yang dialaminya tersebut mengakibatkan peredaran darahnya tidak dapat berfungsi dengan baik. Pada akhirnya dalam sidang tersebut jaksa melihat langsung hasil pemeriksaan kesehatannya yang dilakukan di rumah sakit untuk membuktikan bahwa Nikita Mirzani benar-benar dalam keadaan sakit. Dan akhirnya jaksa sendiri pun melihat hasilnya. Ternyata betul di daerah tulang belakang itu terjadi pengapuran yang mengakibatkan tulang punggung dan penyempitan sehingga peredaran darah dari leher ke kepala saya tidak berfungsi dengan baik. Jelas Nyai. Oleh karena Nikita Mirzani menjelaskan bahwa dirinya dipersulit oleh jaksa. Hakim sempat menegur kepada jaksa sebab dianggap mempersulit terdakwa untuk melakukan pengobatan ke rumah sakit. Hakim mengungkapkan bahwa bila memang ada bukti yang valid terkait keluhan kesehatan, Nikita diperbolehkan untuk berobat. Pak Edward, jangan dipersulit. Ya, kalau perlu dirawat, ya jangan dibataskan, ujar Hakim Ketua Dedi Ari Saputra. Kemudian Hakim juga mengimbau jaksa agar Nyai dapat berobat ke luar kota Serang bila diperlukan dengan menunjukkan bukti rujukan dari dokter rumah tahanan Rutan Serang. Kalau perlu terapi ke Jakarta, ya gak apa-apa, kata Hakim. Kalau memang mau berobat di sana, tetap harus ada rujukan. Yang jelas, dari dokter Rutan, ya harus merujuk di mana ini, sambungnya. Dito Mahendra diketahui telah mangkir dari persidangan sebanyak 3 kali. Sebelumnya JPU telah membacakan alasan mangkirnya Dito lantaran dirinya tengah dirawat di rumah sakit. Namun, bila pihaknya tidak hadir kembali pada persidangan Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022, maka akan dilakukan upaya penjemputan paksa oleh JPU. Viva KMR